Momen mudik in 2025. Halo guys, saya Salsabil Ahmad Tamizi dan teman saya Yuniar Fatiatus Solihah. Kami akan mudik bareng nih ke Lumajang. Jadi tonton terus ya cerita kami sampai habis. Oke, see you. Marhaban ya Ramadan. Ramadan, bulan suci yang tak hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang kesabaran, refleksi, dan kebersamaan. Sebuah momen di mana umat muslim di seluruh dunia merasakan kehadirannya yang paling dekat. Dan di Indonesia, Ramadan tak lengkap rasanya tanpa satu tradisi yang melekat di hati, yaitu mudik. Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah adalah waktu yang istimewa, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Puasa di siang hari, taraweh di malam hari, dan sedekah yang terus mengalir dengan derasnya. Semua itu mengajarkan kita untuk peduli, rendah hati, dan tetap bersyukur. Tapi ada satu hal yang membuat Ramadan di Indonesia terasa magis, yaitu tradisi mudik. Di mana jutaan orang berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing, menyambung tali silaturahmi dan merayakan kemenangan bersama keluarga. Mudik bukan sekedar ritual tahunan, ia punya akar sejarah di dalamnya. Sejak zaman Kerajaan Jawa, para pedagang dan petani pulang ke desa setelah berbulan-bulan lamanya mereka merantau. Lalu, di era kolonial, buruh-buruh pabrik pun di kota kembali ke kampung saat hari raya tiba. Tradisi ini mengkristal di tahun 1970-an saat industrialisasi menggiring urbanisasi secara besar-besaran. Para perantau memanfaatkan cuti lebaran untuk pulang, menyatu lagi dengan tanah kelahirannya, melepas rindu kepada orang tua dan berbagi rizki. Mudik adalah cerita tentang harap dan rindu, tentang seorang anak yang tinggal di kota dan kembali lagi jadi anak kampung, tentang jalanan yang macet tetapi hati yang lapang, tentang tumpangan motor yang penuh dengan resiko, tapi demi satu tujuan, yaitu pulang. Di tahun 2025 ini, mudik tak lagi sekedar tentang perjalanan fisik. Teknologi telah mengubah wajahnya. Tiket kereta cepat sudah dipesan via aplikasi, drone, pengiriman bantu mengantarkan oleh-oleh sebelum kita tiba. Bahkan, rumah-rumah di desa pun sudah terhubung dengan smart energy. Tapi satu hal yang tak berubah rasanya. Rasa ketika bus malam melintas jalan tol. Ketika hidangan ketupat dan opor menyambut di meja makan di rumah. Ketika air mata bahagia bertemu orang tua yang tak bisa terbayarkan. Pemerintah pun terus berinovasi. Rest area berbasis eco-design, posko kesehatan digital, dan sistem transportasi yang terintegrasi. Tujuannya hanya satu, memastikan pulang tak lagi melelahkan, tetapi tetap bermakna. Mudik adalah cerminan suatu bangsa. Di balik gegap gempitnya, ia mengajarkan kita tentang kesetaraan. Di jalan raya, semua sama. Pejabat, karyawan, pedagang, semuanya berjuang untuk satu tujuan yang tulus. Ia juga mengingatkan kita pada akar, bahwa sehebat apapun kita di kota adalah tanah yang selalu menanti untuk dipijak. Ada cerita lama yang perlu dirawat. Dan di tahun 2025 ini, di tengah dunia yang semakin digital, mudik justru menjadi simbol bahwa kemanusiaan tak bisa digantikan oleh layar. Pelukan ibu, canda adik, bahkan debat kecil soal politik di warung kopi
Itulah yang membuat kita tetap menjadi manusia. Jadi, selamat mudik 2025. Selamat jalan, selamat pulang. Semoga Allah melimpahkan berkah di setiap langkah kita.